Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berkenaan dengan topik perbaikan secara amalia, saya dari 2 Jumat yang lalu tengah menerangkan itu. Pada Jumat yang lalu berkenaan dengan ini yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam telah memberikan ajaran kepada kita. Ada beberapa sisi saya telah sampaikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, atau saya tengah memberitahukan bahwa bagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dalam ajaran beliau telah menyampaikan, telah memberitahukan, dan pertanyaan itu adalah apakah kita lakukan atau tidak kita lakukan. Perbaikan kita secara alami tidak habis pada beberapa perkara itu. Ajaran Islam tidak terhitung sisi-sisi atau tidak terhitung perintah-perintah yang Al-Quran telah berikan kepada kita. Oleh karena itu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam di dalam ajaran beliau untuk perbaikan kita, beliau sangat jelas telah memberitahukan bahwa saya katakan dengan sesungguhnya bahwa barang siapa yang satu dari 700 perintah Al-Quran sedikit saja yang dia tinggalkan, dia telah menutup pintu keselamatan dengan tangannya sendiri. Jadi untuk kita ini merupakan patut menjadi perlu dikhawatirkan, dan setiap amal kita dan setiap langkah kita perlu hendaknya berhati-hati melangkah. Sebagaimana pada khutbah yang lalu saya telah katakan bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, maksud daripada kebangkitan beliau adalah pemerintahan Al-Quran itu kita akan itu dijalankan, itu ditegakkan. Dan contoh Rasulullah SAW itu dan sunnat beliau itu dijalankan. Dan untuk mencapai maksud itu, beliau alaihissalam berkali-kali telah memberitahukan kepada kita. Dan kalau kita dengan iman mengintrospeksi diri kita, sebagaimana sebelumnya juga saya telah katakan bahwa perbaikan kita secara amaliyah dengan mendengar ini
yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah jelaskan kan memang untuk beberapa hari kita bisa jalankan, namun kita kembali kepada yang sebelumnya yang kita pernah berjalan. Jadi kita adalah seperti sesuatu yang seperti yang telah saya berikan contohnya sebelumnya, bahwa selama penutup itu ada, maka itu begitu terbuka, itu akhirnya itu meloncat, itu seperti per. Jadi selama satu topik kita tidak terus dinasihatkan, maka kebanyakan itu ada pengaruhnya. Dan ketika nasihat-nasihat itu ada tekanannya sudah hilang, maka itu per daripada keburukan itu meloncat, jadi menjadi zahir. Banyak para mukhlisin, orang-orang mukhlis, sesudah khutbah-khutbah itu menulis kepada kita dan kita mengatakan bahwa saya berusaha juga dan doalah katanya. Berdoalah bahwa pengaruh daripada khutbah itu banyak sekali keburukan-keburukan yang tadinya tertutup, itu terus tertutup. Dan tidak lama kemudian itu dia tidak keluar, tapi walhasil perlu kita renungkan bahwa apa sebabnya, bahwa penutup ini itu begitu dia berusaha keluar dari penekanannya itu, dari kotaknya itu, sesuatu itu bisa diperbaiki, dan upaya-upaya perbaikan itu, sarana-sarana itu baru diadakan, baru dapat dilakukan apabila diketahui kekurangan-kekurangan itu, supaya untuk menghabiskan sebab-sebab itu ada upaya. Kalau ada sebab-sebab itu ada, maka kalau tidak, maka keburukan itu akan datang kembali. Dari sisi ini, ketika saya merenungkan, maka itu saya Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu pemeriksaan beliau itu, cara beliau itu adalah introspeksi itu beliau, bahwa ini keistimewaan beliau, bahwa dengan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan itu dapat diketahui dari pertanyaan-pertanyaan itu, Quran, hadis, dan dari segi sabda-sabda Hazrat Masih Maud, bahwa sebagaimana beliau memberitahukan tentang pemecahan itu kita tidak dapatkan di tempat lain dalam memecahkan masalah itu. Ketika saya merenungkan bahwa Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu dari khutbah beliau dengan mengambil faedah dari beliau, dari segi itu semua faktor-faktor itu pun ada, itu saya akan terangkan di hadapan saudara-saudara. Berkenaan dengan perbaikan amal itu banyak penghalang-penghalangnya yang kadang-kadang kita tidak hiraukan. Yang paling pertama adalah yaitu orang merasakan bahwa ada dosa itu yang besar, ada dosa kecil. yakni orang sendiri yang menganggap bahwa dari perkataan para ulama itu karena pengaruh itu mereka mengambil keputusan bahwa ada dosa yang kecil dan ada dosa yang besar. Dan inilah perkara-perkara yang untuk perbaikan amaliyah itu menjadi penghalang. Yang dari itu manusia itu menjadi berat. Manusia itu menjadi berani untuk melakukan dosa. Pentingnya dosa dan dosa itu dan pentingnya tidak lagi mereka menganggap bahwa dengan melakukan dosa kecil tidak apa-apa atau hukumannya itu tidak begitu besar. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa kalau ada seorang itu sakit, baik itu penyakitnya itu kecil atau besar, kalau untuk penyakit itu tidak diobati, tidak diambil obat, kalau tidak diobati dan untuk pengobatan dia tidak berusaha, maka penyakit itu tidak akan bisa sembuh. Sesuatu yang hitam yang keluar dari itu bisa menimbulkan noda, kadang-kadang itu membesar dan kadang-kadang itu bisa menjadikan semuanya hitam.
Begitu juga keburukan itu bisa menjadikan itu semua menjadi hitam. Misalnya dengan काला कर दे, इसी तरह मासियत का भी एक स्याह दाग दिल पर होता है। kadang-kadang सगायर kadang-kadang noda kecil itu lama kelamaan akan membuat hitam semua mulut itu. Jadi hendaknya permisalan itu harus diingat bahwa dosa apapun janganlah dianggap kecil, karena pemahaman ini apabila terjadi bahwa ini dosa yang sederhana, maka kemudian itu penyakit itu pun tidak akan bisa terobati. सोच पैदा हो जाए, Dan sesuai dengan kondisi, dosa kecil ini pun juga akan menjadi dosa besar. बीमारी का बीज जाए। Jadi dari segi itu semuanya kita harus mengintrospeksi diri kita. Allah Subhanahu wa taala, setiap dosa kecil itu pun juga kadang-kadang dia akan membuat hukuman untuk, dan dosa besar pun juga dia akan membuat hukuman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita melihat kepada beliau bahwa beliau dosa besar atau kecil dan kebaikan kecil, bagaimana beliau menjelaskan? Maka dalam berbagai kesempatan untuk berbagai orang, berbagai sabda-sabda yang kita dapatkan. Kadang-kadang atas pertanyaan bahwa kebaikan besar itu apa? Beliau mengatakan bahwa berkhidmat kepada ibu bapak itu kebaikan yang besar. Kadang berkenaan dengan pertanyaan kebaikan, seorang bertanya bahwa melakukan tahajud itu adalah kebaikan yang besar. Kadang-kadang ada yang bertanya kebaikan apa yang besar. Beliau mengatakan bahwa untuk kamu kebaikan yang besar adalah berjihad, ikut serta dalam jihad. Jadi terbukti di situ bahwa kebaikan yang besar itu adalah sesuai dengan berbagai kondisi dan berbagai orang. Berkenaan dengan kebaikan jihad, saya beritahukan bahwa disebutkan bahwa ada seorang yang tidak melakukan jihad. Kita tidak melakukan jihad. Pada zaman ini, pada zaman ketika Islam diserang dari berbagai arah dengan pedang, maka mengangkat pedang itu merupakan kebaikan besar. Dan orang yang tidak ikut serta di situ, Allah Subhanahu wa taala dianggap layak untuk diberi hukuman. Tetapi pada zaman Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Masih Maud akan melakukan iyadaul harb, yakni ia akan menghabiskan peperangan. Karena kepada agama Islam itu penyerangan itu caranya itu berbeda. Agama dalam bentuk Islam dalam bentuk agama tidak akan diserang dengan pedang. Dan literatur dan press media itu dalam berbagai corak itu dengan perantaraan itu Islam itu akan dilakukan serangan padanya. Oleh karena itu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam dan jemaatnya juga, inilah senjata yang akan dia gunakan, yang kepadanya itu dilakukan penyerangan. Dan dengan memperhatikan itu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam di dalam satu syairnya bersabda bahwa untuk agama haram perang itu. Jadi kebaikan perang dengan pedang itu penting, bahwa karena pada saat itu Islam diserang dengan pedang dan diupayakan dihabiskan dengan kekuatan pedang. Dan kini tidak lagi itu merupakan satu kebaikan, bahkan itu haram selama tidak diangkat pedang untuk melawan Islam. Dan selama untuk melawan Islam, jadi kekuatan-kekuatan penentang Islam kalau tidak mengangkat dengan pedang, ini kebaikan jihad yang benar itu adalah mengembangkan ajaran Islam, ajaran Al-Quran, jihad ilmu dengan perantaraan press, media, ajaran Islam yang bagus itu harus dikembangkan, itu jihad. Dan kalau secara langsung tidak ada yang ikut serta dalam perang keilmuan ini, jihad keilmuan ini karena satu sebab, maka dalam pengembangan literatur dan dalam pertabligan itu adalah pengorbanan harta. Jadi orang yang berjihad ini kalau tidak menunaikan hak-hak anak istrinya dan tidak memperhatikan untuk sedemikian rupa, maka untuknya
kebaikan itu bukanlah kebaikan. Bahkan kebaikan itu adalah untuk menunaikan hak-hak itu yang merupakan kewajiban dia. Dan menjauhkan dari hak-hak mereka dan tidak memperhatikan pendidikannya dan membiarkan dia jauh dari itu, maka orang yang seperti itu dijadikan sebagai orang yang berdosa. Pada zaman Rasulullah SAW, kendati adanya kewajiban berjihad sebagaimana saya telah beritahukan, beliau mengatakan kebaikan yang besar itu dinyatakan adalah berkhidmat kepada orang tua. Jadi untuk setiap orang dan setiap kondisi kebaikan yang besar itu berbeda. Sebagaimana kita melihat bahwa pekerjaan yang salah, untuk pekerjaan yang salah, boros itu adalah merupakan keburukan yang Rasulullah SAW larang. Kita lihat bahwa ada mesin-mesin judi, berbagai macam mesin judi, banyak orang-orang yang itu banyak sampai dengan tali dia pergi ke tempat judi-judi, tetapi dan dia bermain di situ, tetapi tidak berdusta. Dia dalam berbagai hal dia tidak melakukan kezaliman, tidak membunuh. Oleh karena itu, karena mereka menganggap keburukan-keburukan itu dosa besar, tetapi main judi dan pekerjaan dan melakukan pemborosan itu mereka tidak anggap dosa. Jadi untuk orang yang seperti itu melakukan pemborosan itu adalah dosa. Karena dosa-dosa yang lain itu sudah dianggap dosa. Pekerjaan-pekerjaan yang lain, misalnya seorang perempuan dia tidak menggunakan pakaian yang mengetahui rasa malu, dia pergi keluar dengan kepala terbuka, kendati dia seorang Ahmadi, dan dia pergi tanpa hijab, tanpa kerudung, dia keluar, pakaiannya ketat dan dia itu mempertontonkan tubuhnya. Tetapi kalau kita katakan untuk pengorbanan harta, untuk derma, maka dia hatinya terbuka dan dia benci kepada kebohongan dan dia tidak tahan kalau ada orang yang berbohong, dan maka untuk dia kebaikan banyak maju dalam canda bukan kebaikan. Jadi adalah mengamalkan ajaran Al-Quran bahwa pakaiannya itu harus memperhatikan parda. Itu kebaikan. Yang dengan menganggap sebagai kebaikan kecil, dia tidak memperhatikan itu, itulah pada satu waktu itu akan menarik dia kepada keburukan. Walhasil setiap kebaikan dan dosa standarnya itu adalah sesuai dengan kondisi setiap orang. Dan dalam berbagai kesempatan, dalam kondisi keadaan, setiap berbagai amal itu definisinya itu untuk dirubah. Jadi selama dia memperhatikan bahwa keburukan itu besar ini dan kebaikan ini kecil, jadi pada saat itu manusia dia tidak bisa memahami keburukan dan tidak pula dia memperoleh taufik untuk kebaikan. Senantiasa di hadapan kita hendaknya ada bahwa keburukan yang besar itu adalah yang untuk meninggalkannya manusia tidak mampu. Dan itu susah untuknya. Dan sudah menjadi darah daging manusia. Dan keburukan manusia adalah, kebaikan yang besar adalah bahwa yang susah untuk dilakukan oleh seseorang. Yakni banyak sekali keburukan-keburukan yang kadang-kadang untuk seorang itu besar dan untuk seorang itu kecil. Dan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang untuk seorang itu besar, ada yang untuk seorang itu kecil. Jadi kalau kita ingin memperbaiki secara praktiknya kita, maka yang pertama pandangan itu harus kita keluarkan dari benak kita. Misalnya zina itu adalah dosa besar, membunuh dosa besar, mencuri dosa besar,
dan gunjingan dosa besar dan yang lain itu kecil, maka pikiran itu harus dikeluarkan dari benak kita. Dan hendaknya menjauhkan pikiran itu bahwa puasa, zakat itu kebaikan besar, haji itu dan kemudian kebaikan lain itu kecil. Misalnya pada orang-orang umum itu kita dapatkan seperti itu. Kalau hal ini tidak dikeluarkan dari benaknya, dari hatinya, maka bagian daripada amaliyah kita itu akan lemah. Dan untuk kekuatannya itu baru akan terjadi manakala kita memperhatikan sabda Hazrat Masih Maud bahwa 7 orang yang tidak mengamalkan 700 perintah Al-Quran, maka dia akan menutup pintu keselamatan darinya di dalam dirinya. Jadi hendaknya jangan memahami seperti orang luar bahwa ada kebaikan besar, ada kebaikan kecil. Dan dalam perkara ini, jadi orang-orang Islam lainnya inilah kondisinya. Misalnya mereka menganggap bahwa puasa itu merupakan kebaikan yang paling besar, namun sholat berjamaah tidak penting menurut mereka. Tapi puasa itu sangat penting, mereka itu sangat teratur melakukan itu, mengerjakan itu. Yang kepada siapa zakat itu wajib, dia kadang-kadang dia berusaha tidak membayar zakat, tapi dia berpuasa. Karena kalau tidak berpuasa maka dianggap sebagai dosa besar. Jadi untuk menyelamatkan zakatnya, tidak membayar zakat, ada pernah cerita di Pakistan sesudah tahun 1974, sesudah orang Ahmadi itu sesuai dengan undang-undang orang Ahmadi dikatakan sebagai non-muslim, maka pada saat itu sebagian orang gair yang punya uang di bank, maka karena pemerintah pada akhir tahun itu dia secara paksa itu mengambil uang dari uangnya, maka dari orang Ahmadi karena dia itu tidak wajib, karena dia sudah dikatakan sebagai non-muslim, maka orang gair Ahmadi untuk menyelamatkan dirinya dari zakat, dia menulis bahwa dalam akunnya itu dia itu orang Ahmadi. Inilah kondisi mereka. Jadi memang orang Ahmadi kafir katanya, tapi untuk menyelamatkan uangnya, dia pun ikut serta dalam kekafiran itu. Jadi dewasa ini kita tidak tahu bahwa pernah terjadi seperti itu. Jadi kondisi ini terjadi karena bahwa standar untuk menetapkan kondisi kebaikan itu dia tidak melihat kepada Tuhan dalam menetapkan standar kebaikan dan keburukan. Dia tidak melihat kepada pencapaian itu. Bahkan kepada para ulama-ulama dan mullah itu di belakang mereka dia jalan. Mereka mengikuti itu. Ada satu hal yang disampaikan oleh Muslim Maud dalam mengenai sabda Hazrat Masih Maud. Pada satu kali Hazrat Masih Maud dalam perjalanan ke Amritsar, pada saat itu beliau sedang ceramah di satu tempat. Pada waktu ceramah beliau agak keselak, maka seorang itu menaruh ke depan beliau itu cangkir teh. Maka beliau menyingkirkannya. Maka sudah lama dia pikir, maka dia ajukan lagi cangkir teh itu. Beliau pun menggeser dan dia mengisyaratkan juga bahwa biarin. Tetapi karena tambah lagi agak keselak, maka untuk ketiga kali orang itu mengajukan teh itu. Maka Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam dengan menganggap bahwa kalau saya tidak ambil, maka dianggap bahwa saya tengah melakukan riya. Dan di dalam perjalanan perintah untuk tidak berpuasa, maka untuk memperlihatkan orang dia tidak mengambil faedah dari itu. Maka dia mengambil sedikit dari cangkir itu. Maka orang yang duduk di situ teriak bahwa lihatlah, katanya,
Dia mendakwakan diri sebagai Mahdi, tapi pada waktu bulan puasa dia tidak berpuasa. Padahal beliau saat itu dalam perjalanan. Menurut mereka, pentingnya puasa itu adalah bahwa dalam keadaan apapun, apakah puasalah kendati menentang perintah Tuhan. Hazrat Muslim Maud menjelaskan bahwa di dalam itu kurang lebih mungkin 90% itu tidak sholat. Dan sebagian 99% orang-orang yang berdusta dan orang-orang yang merampas hak orang lain. Tapi benar bahwa 99% mereka itu adalah benar berpuasa, bisa jadi karena mereka menganggap bahwa puasa itu merupakan kebaikan yang paling besar. Tetapi mereka tidak berpuasa dalam corak bahwa sebagaimana Rasulullah SAW berpuasa, bahwa barang siapa yang berdusta dan bergunjing, mencaci maki orang, pada pandangan Allah Subhanahu wa taala puasanya itu bukan puasa, hanya dia lapar saja. Kalau kita memperhatikan bahwa kebanyakan orang Islam sesuai dengan kondisi ini senantiasa lapar dia jadinya, tetapi tetap lapar menurut mereka itu merupakan kebaikan yang besar dan cukup untuk, atau sedikit banyak kebaikan yang menurut mereka itu besar, itu dia akan diikut sertakan, dan disitulah kita akan sarana pengampunan. Orang-orang yang seperti itu mereka di dunia ini tidak bisa menjadi orang yang menegakkan kebaikan, dan tidak pula dalam standar yang baik dia bisa menegakkan dosa. Dia secara dosa besar, dosa kecil, itu standar itu sudah dia tegakkan sendiri, dan sebagai dampaknya mereka sesuai dengan definisi mereka dalam jadi definisi kebaikan sesuai dengan itu, dia berusaha memilih kebaikan yang besar, dan keburukan mana yang dianggap kecil itu dia tidak siap untuk melakukan perlawanan. Dia meninggalkan, artinya tidak meninggalkannya itu artinya tidak bisa melawannya, dan akhirnya dia terus dari satu keburukan menuju kepada tenggelam kepada keburukan yang bahkan, karena padahal di Islam kebaikan itu adalah yang melakukannya itu susah, dan keburukan itu dianggap adalah yang susah untuk menghindarinya. Jadi kalau kita ingin memperbaiki diri kita, maka hendaknya senantiasa perlu memperhatikan hal ini, bahwa harus menjalankan setiap kebaikan dan berusaha menghindari semua keburukan. Jadi definisi-definisi kita itu menjadikan kita menjadi orang yang tidak menjadikan kita orang yang melangkah pada kebaikan dan menghindar dari keburukan. Kadang-kadang seperti itulah manusia membuat definisi untuk dirinya. Jadi ada membuat satu kebaikan atau melakukan keburukan, definisi itu mereka buat sendiri. Jadi kebaikan yang nampak kecil itu akibat daripada tidak adanya perhatian, itu bisa menjauhkan manusia dari kebaikan. Dan keburukan yang nampak kecil, keburukan itu dianggap kecil, dan akibatnya bisa mendatangkan banyak keburukan-keburukan lagi. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala akhirnya manusia itu menjadi jauh dari kebaikan dan keburukan, dan dampak daripada menganggap keburukan itu kecil, itu benih dari keburukan itu yang kadang-kadang terus ada, dan begitu ada kesempatan dia itu akan keluar untuk tumbuh. Jadi sangat perlu ada perhatian dan kehati-hatian dalam hal ini. Jadi
suatu kebaikan baru bisa keburukan itu baru bisa dihancurkan apabila semuanya berusaha. Jadi setiap pribadi jemaat itu harus berusaha untuk menghapuskan itu, keburukan-keburukan itu. Kalau setiap orang sesuai dengan definisinya masing-masing melakukan kebaikan dan keburukan, maka satu orang menganggap itu satu hal itu keburukan atau kebaikan atau menganggap itu satu keburukan, dan bisa jadi yang ketiga itu menganggap itu berbeda dengan yang tadi. Kemudian dari masyarakat itu keburukan itu tidak akan bisa habis. Baru bisa keburukan itu apabila satu pandangan dalam hal definisi itu. Jadi orang-orang Islam bahkan lebih dari orang-orang Sikh, mereka anggap buruk untuk makan daging. Setiap orang kotor, orang jahat, sesudah melakukan ini, mereka akan mengatakan orang Islam, tapi katakan dia makanlah daging babi, dia mengatakan saya Islam. Jadi bagaimana saya bisa makan? Padahal dia semua keburukan dia lakukan. Sebabnya adalah bahwa di kalangan orang Islam itu sudah ada perasaan bahwa memakan daging babi itu haram. Dalam lingkungan ini, dan kendati dia hidup dalam satu masyarakat itu, jadi 99% orang-orang Islam memakan daging babi itu dibenci, tidak suka. Jadi ini adalah akibat daripada perasaan yang secara seluruhan atau secara berjemaah telah lahir di kalangan umat Islam. Jadi mencegah keburukan dan untuk menegakkan kebaikan. Dari setiap perasaan umat Islam itu harus dibangun. Jadi kebaikan kecil pun adalah kebaikan yang besar, dan keburukan kecil pun juga adalah dosa besar. Jadi selama setiap orang di antara kita tidak lahir perasaan ini, dan tidak ada upaya untuk itu, di dalam masyarakat itu keburukan itu akan tegak, dan dalam perbaikan secara praktik itu akan selalu menjadi terdapat hambatan. Jadi dalam perbaikan amal, yang akibat yang kedua adalah lingkungan atau potensi untuk meniru. Jadi Allah telah menciptakan potensi meniru dalam diri manusia yang lahir dari sejak kecil. Di dalam fitrat mereka itu, di dalam fitrat anak-anak ada potensi meniru itu ada. Dan meniru ini adalah untuk faedah kita. Tapi menggunakannya secara salah akan menjadikan manusia akan mendorong kepada kehancuran. Meniru ini dan pengaruh daripada lingkungan inilah yang manusia dia belajar dari bahasa dari lingkungan, belajar kebaikan. Manusia, anak-anak itu bisa mencapai akhlak yang bagi ibu bapak baik, membaca Al-Quran, membaca itu, dan kini dengan kasih sayang dia tinggal dengan kasih sayang, membenci dosa, bohongan, maka anak pun juga akan meniru kebaikan. Dan tapi kalau dusta, perkelahian, biasa saling caci maki, saling olok di dalam rumah, dan tidak memperhatikan kehormatan jemaat, tradisi jemaat, keburukan-keburukan seperti ini apabila anak itu lihat, maka akibat daripada meniru dan akibat daripada pengaruh lingkungan, keburukan itu dia akan pelajari. Dan ketika dia keluar, maka lingkungan di teman-temannya apabila dia melihat, dia akan berusaha belajar. Oleh karena itu saya berkali-kali mengajarkan bahwa anak-anaknya perhatikanlah mereka, dan di luar pun perhatikan, dan di rumah, dan apabila menggunakan internet itu pun juga harus perhatikan apabila melihat TV. Dan
perlu ada perhatian juga pada hal ini, bahwa umur memberikan pendidikan kepada anak-anak adalah pada masa masih sangat kecil. Jangan berpikir bahwa kalau sudah besar ada pendidikan. 2-3 tahun anak-anak itu masa tarbiyatnya pada saat itu. Sebagaimana saya telah katakan, bahwa anak di rumah dari ibu bapak, dia belajar dari ibu bapak di rumah dan dia meniru itu. Dan ibu bapak jangan hendaknya berpikir bahwa anak ini masih kecil, dia tahu apa. Jadi setiap anak dia itu melihat segala sesuatu dan secara tidak sadar itu menjadi menancap di benaknya. Dan pada satu saat dia mulai akan meniru itu. Anak-anak perempuan kecil, dia dalam meniru ibunya, dalam permainannya dia akan meniru pakaian ibunya. Bapak akan meniru anak laki-laki meniru bapak, dan keburukan yang ada di antara pada ibu bapak dia akan tiru. Misalnya, dan ketika dia besar dan dia dirawat sampai besar, maka keburukan dan ini kebaikan, sebagaimana dusta dan berbicara menyempurnakan janji adalah kebaikan. Tapi satu anak yang karena dia tidak melihat standar tinggi kebaikan ibu bapaknya, di mana dia tidak melihat janji itu terpenuhi, maka dari segi pendidikan mungkin dia akan paham dan menepati janji itu kebaikan, tapi secara praktik dia tidak akan melakukan itu karena di rumahnya itu dia melihat bertentangan. Anak-anak datang itu dia dari sejak kecil, jadi ketika dia besar itu dia tidak akui karena ada bertentangan di rumah. Kalau ibu melihat anak bahwa dia malas sholat, dan ketika ditanya oleh bapak bahwa sholat sudah katanya saya akan lakukan, tapi anak mengatakan bahwa ini jawaban yang benar. Kalau ada yang bertanya kepada saya bahwa apakah sudah sholat, maka saya pun akan jawab bahwa saya belum sholat, saya akan lakukan. Atau dia mendengar bahwa sudah lupa atau sudah sholat, atau padahal anak sudah sepanjang hari dengan ibunya. Jadi jawaban ini akan tertancap di dalam benak anak-anak. Begitu juga perkataan-perkataan bapak yang salah itu akan melekat di hati anak-anak. Dan apapun jawaban bapak itu akan tertanam di benak anak-anak. Jadi ibu bapak keduanya dari segi tarbiyat anak-anak itu jadi apa perbuatan salah atau buruk, maka itu akan membawa kepada arah yang salah. Dia memberikan pendidikan yang salah itu dengan amalnya. Dan anak ketika dia besar, dia melakukan dan dia memberikan jawaban seperti itu juga. Begitu juga tetangga dari teman-teman ibu bapak, jadi amal yang salah pun juga akan terpengaruh kepada anak-anak juga dari teman-teman ibu bapaknya. Jadi kalau ingin membuat perbaikan secara hakiki anak-anak kita, keluarga kita supaya standar perbaikan itu tinggi, maka ibu bapak dia harus memperhatikan kondisinya sendiri. Dan pergaulannya pun juga harus dia lakukan, dia ciptakan dengan orang-orang yang dari segi amal itu bagus. Walhasil pada masa kecil itu meniru itu merupakan adal, dan pengaruh lingkungan pun juga itu tertanam juga di benak. Kalau anak-anak itu ditaruh pada lingkungan yang baik, maka akan terus dia melakukan pekerjaan yang baik-baik. Dan kalau ditaruh pada lingkungan yang salah, maka dia akan terus melakukan pekerjaan yang salah. Dan apabila ketika dia sudah besar itu diberitahukan bahwa ini salah, jangan lakukan, maka pada saat itu keluar dari kemampuan, karena
Jadi jangan ada laporan dari ibu bapak bahwa anak itu rusak. Jadi kalau sudah besar dikasih tahu. Jadi anak-anak pun buatlah dia sebagai anak yang menegakkan sholat dan dengan amalnya sendiri. Anjuran yang tinggi harus di hadapannya itu supaya dia dapat memiliki akhlak yang tinggi itu. Jadi selamatkanlah anak dari sumpah yang palsu supaya anak pun juga selamat. Secara praktik dari khayalan-khayalan yang kecil betapa dia itu tertanamkan kepada anak-anak. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala telah memberi contoh seorang sahabat Masih Maud. Jadi seorang Sikh yang dari keluarga besar ningrat, dia tidak memakan daging, dan teman-temannya pun juga membuat bahwa katanya harus memakan daging kerbau. Maka Hazrat Masih Maud alaihi salatu mengatakan, kami telah melihat di ruang tamu itu dia ada temannya, dan kami akan memberikan makan daging, dan dia katanya jangan berikan saya makan itu. Dan dia mengatakan, jadi ada satu kali memberi makan kepada dia, maka secara praktik dia sangat benci dan dia sampai muntah-muntah orang Sikh. Jadi benci kepada daging sapi sampai besar, sampai dia jadi orang Islam pun juga menjadi orang Muslim pun juga dia benci. Dan dari akidah memang dia dari segi akidah dia boleh makan, tetapi dengan contoh dia dengan bapaknya itu sudah menanamkan rasa benci kepada daging itu pun dia juga tidak bisa jauh. Hazrat Muslim Maud bersabda bahwa amal karena itu nampak, oleh karena itu orang itu menirunya, dan benih itu akan terus berkembang. Akidah karena tidak nampak, dia akan terbatas pada lingkungannya. Dan contohnya adalah merupakan pohon yang diperkecil, maka dia akan muncul cabangnya. Begitu juga kalau ditanam dengan secara khusus maka akan amal. Contoh itu adalah seperti pohon yang tumbuh dari biji. Dan Tuhan misalnya tanam itu di tanah, maka dia akan tumbuh dan berakar dan bercabang. Jadi berkembangnya amal buruk itu sangat mudah, dan di dalam lingkungan masyarakat akibat daripada amal buruk sendiri dan akibat daripada amal buruk orang lain juga itu bisa berkembang. Jadi di dalam kebaikan dan keburukan, dalam berkembangnya keburukan, itu sangat banyak peran masyarakat. Oleh karena itu hendaknya senantiasa harus memperhatikan hal itu. Kadang-kadang ada sebab-sebab lain yang insya Allah saya akan jelaskan. Mudah-mudahan Allah untuk memperbaiki diri kita dan untuk memperbaiki anak-anak kita, Allah memberi taufik kepada kita untuk memberikan perhatian. Jadi sekarang hari ini ada berita yang sangat mengejutkan. Saya akan mensolatkan jenazah Khalid Ahmad Syahid Hasil Baraki Sahib, beliau seorang insinyur. Beliau berumur 37 tahun. Bapak beliau di Damsik itu dia paling pertama beat, dan sudah beat itu banyak perlawanan setelah beat pada waktu 89 pada yang terjadi di Syam. Pada waktu 2012-2013 Khalid Khariki dari sejak kecil beliau itu sebagai Ahmadi. Pada 18 September waktu sore di sana intelligence, jadi dia menangkap beliau, dan sudah itu tidak ada informasi sehingga pada tanggal 9 Desember
jadi bapak beliau, jadi dia panggil oleh intelijen dan di sana jadi pada tanggal 18 Oktober 2013 itu beliau wafat. Jadi jenazahnya tidak diberikan kepada bapaknya. Walhasil kemungkinan bahwa dia itu ditembak dan akibatnya itu jadi ketakwaan dan kebaikan beliau dan didikan jadi orang-orang Ahmadi dan orang bukan Ahmadi pun mengakui tentang tilawat Al-Quran beliau, suara beliau sangat luar biasa. Beliau sangat orang yang sangat simpati kepada orang dan beliau melakukan pekerjaannya dengan sangat bagus dalam saling menolong dan kecintaan kepada khilafat dan nizam jemaat sangat luar biasa. Dan beliau sangat mencintai tanah airnya dan beliau sebagai ketua jemaat beliau juga dan beliau seorang musi dan beliau seorang yang berteratur dalam pembayaran canda. Ada 3 anak, Su'ub, Ahmad dan keduanya dan Nisamuddin dan ikut serta dalam Waqfino juga anak putranya. Jadi di dalam Facebooknya sebelum penangkapan beliau menulis bahwa kecintaan pada tanah air adalah bagian daripada tanah air. Ya Allah, selamatkanlah negara kami dan lebih dari sebelumnya. Jadikanlah ini negara yang cantik dan penduduknya jadikanlah orang yang dekat dengan Engkau dan jadikanlah mereka orang yang saling mencintai. Wahai orang, jadikanlah orang tempat ini menjadi tempat yang aman. Mudah-mudahan doa ini dapat dikabulkan oleh Tuhan supaya kekacauan di sana bisa diakhiri. Beliau Baraki Sahib selalu kontak dengan email. Pada waktu di Syam, beliau seorang yang sangat sederhana, yang sangat soleh. Di Damaskus dia punya toko dan beliau itu digunakan sebagai tempat sholat. Jadi selalu ada bahasan tentang keilmuan. Adapun literatur jemaat yang dia dapatkan, dia selalu telaah dengan baik. Dan Al-Bushra, beliau sosok yang sangat mencintai Al-Bushra dan majalah Al-Bushra. Dan dalam terjemahan pun beliau selalu mencek dan beliau mempunyai kecintaan yang sangat dalam kepada Hazrat Masih Maud dan program-program beliau beliau mengirim pesan beliau tentang program Liqa Mal Arab dan dengan suara yang sangat bagus beliau merekodkan suara beliau. Dan pada 2012 dia menulis kepada saya dia menulis ru'yanya bahwa dia menganggap bahwa ini tanggung jawab kita, bahwa dalam ru'ya ini dan ditekankan untuk tidak memperlihatkan kelemahan. Sudah kelemahan dia dijadikan sebagai ru'ya. Mungkin ru'ya itu sendiri sempurna, tetapi jadi tidak melihatkan memperlihatkan kelemahan, nampaknya diperlihatkan untuk memberikan jiwanya. Walhasil beliau telah memberikan jiwanya dan tegak dalam agama dan imannya tidak dibiarkan tersandung. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajatnya. Jadi ada mubalik kita. Beliau seorang yang sangat ikhlas dan sangat jujur. Katanya dia bekerja dengan sangat jujur dan dia mengatakan, saya melakukan ini karena saya Ahmadi, bahwa supaya orang tahu bahwa orang Ahmadi itu adalah jujur dan berakhlak. Beliau sangat senang bertablik dan karena dalam bekerja dilarang untuk bertablik, maka dia mengatakan, jadi dia berusaha menarik perhatian orang dengan akhlak supaya orang-orang ada perhatian. Beliau sosok yang sangat mencintai tanah airnya.
dan kepada teman-temannya dan kepada selalu memberitahu mencintai, karena ini adalah ajaran Islam. Dan kondisi yang saya dan khutbah itu pun juga kepada teman-temannya itu dia bahwa tinggalkanlah kekerasan, akhirilah kekerasan, dan tetapi ada fitrah kalimat-kalimat yang lain, maka akhirnya mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau. Mudah-mudahan anak-anaknya pun juga diberikan kesabaran. Mudah-mudahan ibu bapaknya pun diberikan kesabaran. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.